Halo guys, jadi ini part 2 lanjutan yang kemarin ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi perlengkapan yang keempat itu ada perlengkapan tidur. Perlengkapan tidur yang pertama aku beli baby nest kayak gini. Ini udah aku vakum, tapi nggak apa-apa, kita unboxing aja. Tada, kelihatan nggak? Aku malas ngeluarinnya kan takut gak bisa masukinnya lagi. Pokoknya kayak gini. Terus dia itu udah dapet bantal plus kelambunya. Tuh kayak gini kelambunya, jadi aman, gak digigit nyamuk. Begitu aja, nanti bisa dipasang dari sini sampai ke bawah gitu deh. Kok mas-masan ya? Perlengkapan tidur selanjutnya ada selimut. Sebenarnya buat newborn itu tidak direkomendasikan sih pakai selimut, tapi ini buat punya aja sih. Masa sih nggak punya selimut sama sekali? Yang penting nggak dipakai semalaman gitu loh, karena katanya bisa menyebabkan kematian mendadak pada bayi. Jadi ini motifnya bear yang lagi happening banget. Kayak gini, lucu banget gak sih? Lihat deh bahannya. Dan ini tuh bolak-balik, jadi yang depannya motif bear, belakangnya polkadot kayak gini. Lucu banget kan? Bahannya lembut banget, ukurannya 110 cm x 100. Next, perlengkapan tidur selanjutnya ada perlak. Untuk yang perlak ini udah aku jelasin di video sebelumnya ya. Yang ini perlak yang karet, bahan karet. Yang ini yang bahannya apa ya, kayak kain gitu tapi dia waterproof. Next ada keranjang rotan. Sebenarnya ini optional aja sih. Kalau aku pengen punya keranjang rotan itu karena kan rumah aku 2 tingkat, jadi biar gak bolak-balik buat si kasur bayinya gitu, biar nggak usah bawa-bawa si baby nest yang tadi. Sebenarnya sama aja sih fungsinya. Kayak gini nih si keranjang rotannya. Ini masih diplastikin. By the way, aku kemarin abis ngedekor nursery room kayak gini, terinspirasi dari Pinterest. Tadam. Oke, next. Sebetulnya aku tuh mau pakai divan, cuman divannya belum dikirim sama orang tua aku karena suami aku tuh kalau tidur tuh kayak KDRT. Cukup aku aja yang ngerasain. Pokoknya dia tuh kalau tidur gak bisa diem deh pokoknya, jadi harus dipisah. Pokoknya harus pisah ranjang gitu deh, takut ke tonjok-tonjok kan. Yang kelima ada perlengkapan ibu dan perlengkapan menyusui. Jadi perlengkapan yang pertama itu aku punya korset bambu kayak gini. Katanya ini bisa mempermudah atau mempercepat proses pemulihan melahirkan sesar maupun normal. Ini bahannya kayak gini. Tada. Jadi nanti setelah melahirkan langsung dipakein aja si korsetnya. Next ada breast pump elektrik. Aku beli yang kayak gini dulu. Ini aku masih coba-coba berfungsi atau enggaknya. Jadi sementara aku beli yang kayak gini dulu. Bentukannya kayak gini. Nih. Ini ada beberapa daya hisap juga. Terus ada timernya. Bisa dikencengin, bisa dipelanin kayak gitu deh. Aku belum coba juga sih, karena takutnya memicu kontraksi kalau dicoba. Jadi aku paling cuma bisa review kayak gini aja ya. Next aku beli penampung ASI silikon kayak gini. Jadi katanya ini tuh berfungsi biar kalau lagi pumping yang sebelahnya lagi kan takutnya ngetes, jadi tinggal dipakein ini aja biar masih ketampung si ASI-nya. Aku cuma beli satu lagi.
kayaknya nanti buat kekurangannya aku bakalan beli lagi yang model kayak cup yang berdiri kayak gitu. Next, aku sedia ASI booster by Mam Uung. Dan ini bakalan aku minum kalau misalkan udah menginjak usia kehamilan 38 weeks. Karena kata dokter kalau misalkan sekarang diminum, nanti kalau misalkan beneran ASInya keluar, mau ditampung kemana dan mau buat siapa gitu. Jadi nanti aja kalau misalkan udah 38 weeks baru diminum. Karena aku kan sekarang usia kandungannya masih 36 weeks. Jadi mungkin 2 minggu lagi bakalan aku cobain si ASI booster ini. Next, ada botol susu Philips Apen kayak gini. Ini sangat-sangat recommended karena katanya biar nggak bingung puting gitu deh bahasanya. Aku juga kurang tahu. Jadi ya udah aku beli ini aja dulu. Untuk coba-coba merek yang lain mungkin nanti kalau babynya udah lahir. Next, ada breast relaxan. Jadi ini tuh relaksasi buat payudara dan membantu melancarkan ASI, berbentuk gel kayak gini nih. Bentuknya gel. Breast relaxan by BKA ini bisa 2 mode, yaitu mode hangat dan dingin. Kalau misalkan kalian mau hangat, tinggal direndam di air panas selama 3-5 menit. Kemudian kalau misalkan kalian mau dingin, ini bisa didiamkan di dalam freezer selama 2 jam. Dan menurut aku ini tuh banyak banget manfaatnya. Kalau kalian lagi pegel-pegel, tinggal ditempel aja. Kalau keadaannya dingin tuh lebih enak aja gitu buat kompres-kompres. Next, ada breast pad by Kleos. Itu fungsinya biar ASInya nggak rembes dan ini bisa dicuci ulang ya. Ada juga yang sekali pakai, tapi aku belum beli. Aku beli yang ini dulu untuk sementara. Dia tuh bahannya lembut banget dan empuk. Ada berukat-berukatnya di bagian depan, lucu banget. Ini bisa dicuci ulang. Next, aku juga persiapan beli kantong ASI by Natural Moms. Kali aja kan ada yang mau disimpan itu. Sama ini ada apron menyusui. Ini apron menyusuinya kayak gini, simple aja sih. Kalau misalkan kita keluar terus pengen menyusui, bisa ditutup pakai ini. Next, ada slabber buat lapisin ASI yang menetes, dan ini juga bisa kepakai sampai nanti MPASI. Biar makanannya nggak kemana-mana kayak gitu. Bahannya sama kayak yang selimut tadi, lucu banget. Aku juga beli yang motif kayak gini, motif loreng-loreng. Satu lagi aku beli motif rainbow. Dan ini tuh ketiganya bahannya sama kayak katun. Dan aku juga beli lapnya. Ini juga sama bahannya. Dan ini tuh bisa dicetek. Jadi kayak gini. Lucu kan? Next, ada sikat pencuci botol kayak gini. Isinya ada 3. Yang pertama ini kayak buat botolnya. Ini buat si tutup botolnya atau si dotnya. Buat apanya sih? Buat si silikonnya. Ini yang lebih kecilnya juga ada. Dan ini tuh bahannya silikon ya, bukan sikat. Jadi mungkin ini lebih awet. Kalau sikat kan biasanya terlalu sering ditekan bakalan miring-miring gitu kan sikatnya. Kalau ini enggak. Next, ada Pro Baby Liquid Cleanser. Jadi ini berfungsi buat nanti cuci botol babynya. Jadi kalau buat nyuci nggak disatuin sama buat cuci piring. Jadi aku pisahin gitu untuk si liquid cleansernya. Jadi nanti kalau cuci botol baby jangan pakai Mama Lemon atau Sunlight ya guys. Oh iya, untuk perlengkapan menyusui itu kalau aku wajib ada sterilizer sih. Tapi di sini aku belum beli, jadi aku nggak bisa nunjukin, nggak bisa review. Itu nanti bakalan aku beli karena menurut aku itu penting banget buat menjaga kesterilan dari botol-botol baby. Yang keenam, ada perlengkapan lainnya. Yang pertama ada gendongan baby. Jadi ini tuh modelnya kayak gini. Aku beli model kayak gini karena menurut aku ini tuh bisa buat newborn. Tapi aku juga nggak tahu ini bakalan kepake
pakai lama atau enggak, karena kan jenis gendongan bayi itu ada banyak banget, ada yang M shape kayak gitu kan, yang ke depan gitu kayak kanguru, ada yang kayak gini ya, pokoknya macem-macem. Menurut aku yang paling dibutuhin sekarang itu ya modelnya kayak gini buat newborn. Oke, next perlengkapan selanjutnya aku beli caddy bag, dan ini tuh tutupnya bisa dilepas pasang. Nah, jadi isinya kurang lebih kayak gini. Kalau dilepas tinggal dibuka, kalau dipasang tinggal dipasang lagi. Ini tuh lumayan banyak space-nya, dan di pinggir-pinggirnya juga masih ada space. Ini juga ada zippernya. Next, aku juga beli troli putih kayak gini buat nyimpen perlengkapan ASI atau skincare atau popok dan lain-lain. Kayak gini, ini belum aku rapihin, belum aku beresin, dan belum aku susun juga, jadi keadaannya masih berantakan. Kayak gini ya guys, ini kayaknya wajib punya banget gak sih? Must have banget ini buat perintilan baby. Selanjutnya ada stroller. Ya ampun, aku udah punya stroller, dikadoin sama sahabat-sahabat aku. Makasih banyak ya. Babynya belum launching tapi aku udah dapet stroller. Makasih guys, baik-baik banget kalian. Itu strollernya bisa kepake sampai gede gitu loh, sampai usia balita gitu, karena dia bisa di-adjust. Tuh, nanti bisa dipanjangin buat newborn, dan dia bisa diberdiriin kalau misalkan bayinya udah agak besar. Makasih guys, makasih my friend, udah kadoin aku stroller. Jadi itu dia persiapan newbornku. Semoga menjadi inspirasi buat para new mom yang lagi mempersiapkan buat newborn. Untuk kurangnya, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena aku juga masih mencari referensi dan masih belajar. Jadi buat kurangnya atau kalian mau ngasih saran, bisa langsung komen ya di bawah. Sekian dulu videonya, see you in my next video, bye bye.